saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada siang hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai siapakah Yesus menurut Alkitab atau Bible. Terlebih dahulu saudara-saudara, pada siang hari ini saya mau mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa, pada siang hari ini biarlah hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, pertanyaan-pertanyaan dari saudara kami yang beragama Muslim. Mereka bertanya kepada kami yang beragama Kristen, siapakah Yesus menurut Alkitab atau Bible? Biarlah hamba-Mu ini Engkau pakai untuk menyampaikan semua pertanyaan dari agama kami. Biarlah mereka Tuhan mengenal kasih Bapa, mengenal Yesus yang sebenarnya. Biarlah mereka mengakui setiap lidah-lidah, mengakui iman mereka di depan orang banyak. Biar mereka Tuhan mendapatkan kewahyuan, keselamatan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan Kau bebaskan mereka Tuhan dari belenggu-belenggu setan. Biarlah mereka Tuhan menjadi perisai di dalam kehidupan mereka. Biarlah orang tua mereka Engkau pakai terlebih dahulu. Biarlah pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Biarlah kesehatan mereka Engkau tambahkan. Biarlah rezeki mereka Tuhan Engkau tambahkan di dalam nama Yesus. Yang miskin Engkau kaya, yang kaya menjadi miskin. Biarlah orang-orang kaya yang mempunyai kekayaan tetapi mereka tidak mempunyai iman, biarlah Engkau tambahkan iman mereka Tuhan. Biarlah mereka percaya kepada Tuhan. Sebab apa yang dikatakan hidup mereka Tuhan ada berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun bisa melewati Engkau tanpa melalui Yesus Bapa Putra yang ada di surga. Kiranya Tuhan yang melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Kata Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia cenderung menyebabkan salah pengertian dari umat Muslim. Hal ini karena umat Kristen dan Muslim Indonesia mempunyai pengertian yang berbeda atas kata Tuhan. Pada siang hari ini saya mau menjelaskan secara detail kata Tuhan atau siapakah Yesus itu sebenarnya. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru terjemahan bahasa Indonesia versi LI atau dikatakan Lembaga Alkitab Indonesia, kata Tuhan memang secara eksklusif hanya digunakan untuk 3 pribadi, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi ada 3 Tuhan di dalam terjemahan tersebut. Yang paling sering digunakan adalah untuk menyebut Yesus, Tuhan Yesus. Namun ada terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang tidak menggunakan kata Tuhan untuk menyebut Yesus. Misalnya Alkitab versi KSI menggunakan frasa junjungan kita yang ilahi. Dalam Alkitab bahasa Jawa digunakan istilah Gusti. Dalam bahasa Inggris kebanyakan digunakan istilah Lord. Ada juga yang menggunakan kata Master. Sedangkan kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani adalah Kurios. Baik Kurios, Gusti maupun Lord adalah sebutan untuk pribadi-pribadi yang dianggap mulia, terhormat, dan terkemuka. Misalnya untuk kaum bangsawan, raja, ratu, tokoh agama, dan juga termasuk digunakan juga untuk menyebut Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Jadi penggunaan Kurios, Gusti maupun Lord
dalam Alkitab bahasa Yunani, Jawa, dan Inggris tidak eksklusif digunakan hanya untuk Yesus dan Allah sebagaimana kata Tuhan yang digunakan dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Kemudian kata Allah di dalam Alkitab berbahasa Indonesia merupakan terjemahan atau padanan dari kata Theos atau Kitab Perjanjian Baru bahasa asli Yunani, dan Elohim, Kitab Perjanjian Lama bahasa asli atau bahasa Ibrani yang mengacu kepada pribadi yang tertinggi yang mengatasi segala sesuatu, supreme being, yang maha kuasa, sang pencipta. Dalam bahasa Inggris, Theos diterjemahkan sebagai God. Siapa Yesus? Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus disebut sebagai anak Allah. Istilah ini digunakan karena Yesus tidak seperti manusia lain atau yang diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah. Karena Allah adalah sumber atau asal dari Yesus, maka Allah adalah Bapa dari Yesus. Dalam bahasa Ibrani, kata Bapa juga berarti sumber. Yesus bukan termasuk ciptaan Allah karena ia adalah firman Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Karena itu, Yesus disebut juga anak manusia, anak Allah dan anak Allah atau Yesus adalah kekal atau tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus menurut Alkitab adalah cahaya dan gambaran Allah yang dapat dipahami dan dilihat oleh manusia, atau karena ia sendiri adalah manusia. Sedangkan Allah sendiri adalah sosok yang tidak terjangkau oleh manusia dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Artinya, manusia tidak bisa melihat Allah dalam keadaan yang sesungguhnya. Melihat bukan hanya dalam pengertian melihat dengan mata jasmani, namun Allah tidak bisa dideteksi dengan semua indera manusia dan dibayangkan atau dipikirkan dan dipahami oleh pikiran manusia. Hanya satu manusia yang bisa melihat Allah dalam keadaan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Yesus mengenal Allah secara sempurna karena Yesus sendiri berasal dari Allah. Dia adalah anak Allah. Hal yang ditekankan Alkitab adalah bahwa Allah dan Yesus masing-masing adalah dua pribadi yang berbeda. Sekalipun mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat dan erat. Analogikan dengan hubungan antara suami istri. Hubungan suami istri demikian erat sehingga secara hukum manusia pun mereka dianggap satu. Namun mereka masing-masing bukan orang yang sama. Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa, sedangkan Yesus sebagai anak Allah dan disebut sebagai Tuhan. Kedua istilah itu mempunyai pengertian berbeda dan tidak pernah dipertukarkan dan secara konsisten digemahkan di seantero Alkitab Perjanjian Baru. Tidak ada satupun ayat yang menyebut Yesus sebagai Allah. Alkitab hanya mengenal istilah anak Allah. Tidak ada istilah Allah anak di seantero Alkitab. Kedua istilah itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda. Atau demikian juga di Alkitab tidak ada yang bernama Allah Roh Kudus. Yang ada adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Yesus membawa atau menyatakan semua sifat dan karakter Allah Bapanya kepada manusia. Karena itu ia sebagai anak dapat diibaratkan sebagai cahaya yang dapat nampak kepada mata manusia atau bagi gambar atau foto dari Bapa atau Allah.
namun ia sendiri bukan Bapa atau Allah. Bapa sendiri ada di luar jangkauan kita, yaitu Yesus sebagai perantara Bapa dengan kita. Alkitab terkesan begitu menekankan untuk membedakan Yesus dengan Allah, antara anak dengan Bapa. Sebagai manusia, Yesus adalah anak yang taat secara total dan mutlak kepada Bapa atau Allah. Hidup Yesus sepenuhnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Apa yang Yesus ucapkan dan Yesus lakukan adalah perintah Bapa. Yesus tidak pernah mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Karena itu, menerima Yesus adalah menerima Bapa. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Bapa. Dan sebaliknya. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat firman ini, pembelajaran ini mengenai siapakah Yesus. Jadi kita tidak boleh takut karena Yesus di situ adalah Bapa atau cerminan dari anak Allah atau Roh Kudus itu sendiri. Dari malaikat Tuhan Bapa yang ada di surga. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Shalom. Yesus memberkati kita semua.